Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami di channel Mangolo Farm. Kali ini kita sama Mas Lukman. Beliau ini adalah pendiri ya, Mas ya, pendiri dari penggiat durian Indonesia. Ya, penggiat durian Indonesia itu. Atau forum durian lah. Jadi nama yang resminya apa? Penggiat durian Indonesia. Penggiat durian Iya. Indonesia. Dan saat ini kalau di Facebook grup itu ada sekitar 126.000 member ya. Iya. Nah, ini mungkin kita akan ngobrol-ngobrol soal itu, dan ini di lokasi pembibitannya Mas Lukman sebenarnya. Jadi kita nanti juga akan obrolin soal pembibitan duriannya. Nah, cuman kita balik lagi ke penggiat durian Indonesia. Apa sih niatannya, Mas, untuk membuat komunitas itu? Apa sih niatnya, tujuannya sebenarnya gitu loh? Kalau tujuan utama itu dalam rangka pengembangan varietas durian lokal ya. Yang kedua untuk menjadikan suatu wadah pembelajaran bagi teman-teman para penghobi, pekebun dan petani bibit lah. Arahnya ke sana sih. Tapi Petani bibit. Iya. Arahnya awalnya petani bibit. Bukan. Itu kan visi misinya ada membantu petani. Oke. Pokoknya dari ruang lingkup pertanian durian lah. Pertanian durian mulai dari bibit sampai nanti pekebun ya. Oke. Sampai ngejualnya juga mungkin nanti. Iya, ya, jualnya nanti. Oke, dari itu berdiri tahun? Kalau bikin grup itunya 2018. Oke, berarti 3 tahun lah ya. 3 tahun ini 2022, berarti ya 3 tahun lah. 3 tahun mau lewat berapa bulan gitu. Ini kan baru Februari 2022. Iya. Dan membernya cukup cepet ya, 126.000, cukup cepet ya. Dari berbagai daerah tuh, Mas. Se-Indonesia, Thailand, bahkan Malaysia juga ada yang ikut gabung. Oh, ada yang join juga gitu. Nah, terus tadi kan kita ngomong soal durian Indonesia gitu. Dari 3 tahun berdiri ini, Mas, apa kesimpulannya? Apa yang durian Indonesia kan banyak sekali tiap-tiap daerah kan ada gitu kan, Mas ya. Selama 3 tahun ini ada mungkin suatu kesimpulan, misalnya mana-mana yang dikeker mau akan dikembangkan, mungkin gimana? Kalau untuk mengenai varietas itu kita sudah ada gambaran ya, tapi kita nggak bisa sebut misalkan durian ini udah bagus layak dikembangkan, nggak bisa. Karena kita lagi proses uji lokasi dulu, uji multi lokasi, supaya kita tahu durian itu apakah hasilnya sama dengan pohon induknya atau produktivitasnya, kegenjahannya gitu, supaya kita tahu dulu hasilnya seperti apa. Tapi udah mulai mengerucut ke beberapa nama? Udah. Kayak durian. Nggak apa-apa disebutin kan, tapi terus terang ya teman-teman, maksudnya jangan langsung dianggap itu gitu, karena masih uji lokasi. Kayak di Bangka gitu kan. Kayak misalkan yang udah terkenal ya, Super Tembaga misalkan. Oke, Super Tembaga gitu. Kita kerjasama dengan teman-teman di Bangka gitu. Kita sebarin dulu bibitnya. Kita nggak bisa klaim ini durian unggul bagus, belum bisa. Ngerti. Hanya sekedar koleksi dulu. Uji lokasi ya. Iya, 1-2 pohon bolehlah. Kalau lebih dari itu kita nggak sarankan gitu. Oke. Saya dengar kata uji lokasi ini sebenarnya juga waktu ke tempat Pak Evelyn Sirait yang alpukat. Beliau kan ada Nicole, dan dia sudah katakan bahwa bibit itu sudah dia sebar ke seluruh Indonesia lah, ke teman-teman petani yang mau coba untuk uji lokasi. Jadi saya mendengar itu pertama kali di tempat Pak Evelyn. Jadi ternyata kita nggak bisa bilang suatu varietas itu langsung unggul atau gimana, harus ngelewatin uji lokasi. Jadi yang dimaksud misalnya tuh di MDPL mulai dari yang rendah sampai yang tinggi, dicobain gitu kan. Tapi mungkin datanya sendiri belum ngumpul, gitu kan ya. Ini yang juga dilakukan untuk Super Tembaga juga seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Ada lagi mungkin, kalau Super Tembaga kan sudah sering kita dengar, mungkin ada yang lain yang nggak apa-apa, Mas. Ini Salisun saya dulu sebarin. Apa Salisun? Durian Salisun itu asal dari Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Oke. Salisun dari Kalimantan Utara, Pulau Sebatik. Oke. Terus ada lagi beberapa varietas lain, apalagi ya? Misalnya dari Sulawesi, kayak dari Papua. Durian Dipa dari Kalimantan itu 2019 kemarin saya bawa. Ada lagi, pokoknya banyak lah
udah kita sebarin, cuman beberapa nggak ada nama. No name. Oke. Dan suatu saat akan dinamain gitu ya. Kita tunggu aja, mungkin kan proses sekitar sedikitnya 5 sampai 6 tahun lah. Baru Lama kan, ya, baru ketemu kita bisa ketemu ya Mas ya. Iya. Mana sih sebenarnya yang ini. Kalau kayak Namlung gitu. Namlung udah tahu hasilnya kan di Bogor itu luar biasa lah. Udah bagus banget. Namlung dari mana ya Mas ya? Namlung asal Bangka Jebus. Bangka juga. Iya. Yang di Bogor hasilnya bagus. Bogornya Bagus. siapa itu di Bogor? Yang punya itu Pak Kailim. Oh, Pak Punya di Kelly. daerah Parung. Oh iya. Parung Yang Rainbow Rainbow Farm ya. Nah, tapi selain di situ ada nggak lagi orang yang nanam namlung terus hasilnya udah terdengar Daerah mana? bagus Saya gitu? lupa. Ada sih beberapa selentingan-selentingan, kita belum kita samperin gitu Bu ya. Jadi belum bisa ngomong ya? Ya, kalau di sini kan MDPA-nya itu sekitar 140 sampai 200 lah Di mana? Di sini tuh di mana? di Parung ini. Di tempat Pak Kelim ini. Iya. MDPL sekitar 140 140 sampai 200. sampai 200. Kalau di tempat Pak Awe? Di Jasinga. Oh. Di Jasinga itu 90 sampai 100. Oh ya? Lebih rendah. Lebih rendah ya? Saya cek 100-an lah, 90 sampai 100. Iya, kalau dicek di Google ini ya, Google tuh Jasinga tuh 117 gitu. Iya. Berarti tempat saya juga harusnya 100-100 segitu, ya. segituan ya. Tapi kalau menurut Mas Lukman sendiri, sebenarnya durian ini secara umum Iya. di MDPL berapa sih dia masih oke? Karena ada beberapa pertanyaan di kolom komentar yang saya juga nggak bisa jawab gitu, orang saya bukan Iya. ahlinya gitu kan. Ada yang nanya, kalau untuk dataran rendah mana yang produktivitasnya tinggi? Waduh, berat juga pertanyaannya gitu kan. Dari range berapa ke berapa sih sebenarnya durian ini bisa tumbuh baik gitu? Di 100 sampai 500 sih idealnya. Oke itu ya. Kalau di 500 ke atas kan kemungkinan kelembabannya lebih tinggi lah. Kayak ke daerah puncak kan 900 sampai 1000 gitu kan, pasti kabutnya lebih banyak gitu. Padahal mungkin durian ini butuh sinar matahari. Matahari yang Cukup banyak sekali. banyak ya? Oh, bukan cukup, malah banyak sekali ya? Iya, apalagi buah-buah yang dagingnya tebal kan. Proses pematangannya kan lebih lama. Oh, dan Kayak itu montong. butuh sinar matahari ya? Iya. Oke, Walaupun oke. pupuknya bagus segala macam, susah kalau sinar mataharinya kurang. Tetap nggak akan ini ya Nggak Mas akan ya? bagus ya. Nggak akan bagus ya? Mm. Oke, jadi itulah yang Forum Penggiat Durian sedang lakukan ya untuk meningkatkan durian-durian lokal kita. Iya. Saya kemarin tuh lihat sebenarnya postingannya Mas Lukman, ada yang duriannya warna merah itu loh. Oh, merah itu dari Pak Greg. Saya gini, merah banget ayah mungkin nggak lihat ya. Kayak lipstick. Waduh, merah banget. Iya. Yang tapi itu kok bisa merah gitu Mas? Itu kata Mas Sigit, durian dari Sabah atau apa lupa, antara perbatasan Malaysia Brunei katanya ya. Itu memang warnanya merah, cuman kita di sini ada perubahan genetik, rasanya itu ke arah durian, aroma wanginya itu. Jadi itu sebenarnya durian apa bukan? Jadi antara silangan Graveleon dengan Cutegensis, jadi terjadilah seperti itu katanya. Bahasanya saya kurang ngerti nih. Apa tuh? Jadi Apa? Graveleon Graveleon itu apa? Kayak mungkin sebutannya ya ke arah kayak durian-durian hutan lah. Oh, tapi durian. Durian, Oke. cuman durian hutan kayak lai gitu, mandong. Oh, yang dari Kalimantan. Kalau Ini daerah Daerah Sabah, Sarawak kan memang Kalimantan itu kan ya? ya ke Malaysia, arah perbatasan Malaysia. Perbatasan Malaysia gitu ya. Oke, terus satunya lagi tadi Graveleon sama Cutegensis, Cutegensis itu apa? kayak lai itu masuknya spesies Cutegensis. Durian juga berarti? Ya, Durian hutan juga? durian hutan. Dipadukan secara alami? Ya, jadilah seperti itu. Beda, ada perbedaan lah gitu. Oh, oke. Apa nama duriannya yang warna merah itu? Tenom beauty atau Graveleon nama ilmiahnya. Wow, rasanya enak Mas? Rasanya enak, manis, terus pulen, cuman pulennya udah kayak durian hutan, kayak lai. Lai kan pulen gitu, kering.
Oh, oke. Kalau aromanya aroma durian, jadi nggak enak gitu. Kalau lai durian hutan kan enak dimakan, itu kayak ubi. Oh. Kalau itu udah kayak durian biasa, wangi aroma durian biasa, enak. Oh, bijinya gede juga. Bijinya normal, cuman kulit dagingnya tebal. Oh, oke. Bagus sih. Wah, Mas Lukman, pengetahuan duriannya ini banget ya. Bahasanya ajaib-ajaib juga ya, maksudnya udah sampai tahu gitu. Boleh cerita nggak Mas, sejak kapan nyemplung di dunia perdurianan dan pembibitan durian atau apalah itu ya? Kalau bibit saya mulai belajar itu tahun 2009. 2009. Ya, untuk mulai mengenal varietas itu tahun 2000, mungkin 2014-an lah, mulai fokus ya. 2015 saya fokus menghafal varietas durian gitu. Oh, ini asalnya dari sini, jenisnya ini gitu. Ketemu tahun berapa saya hafalin gitu. Ciri-ciri daun seperti ini gitu saya hafalin. Dari mana itu data itu ngapalinnya gimana? Ketemu teman tanya. Oh, jadi langsung ke lapangan ya? Sama ada baca-baca buku juga dari internet gitu. Oh, oke. Jadi memang kalau jenis-jenis durian ini sebenarnya ya sekarang di Google semua ada gitu ya, Mas ya. Tapi mungkin pada saat Mas mulai pertama kali terjun, mungkin sumber itu Google belum terlalu banyak juga informasinya, kan? Betul nggak? Jadi lebih ke jurnal atau buku. Jurnal, ya. Buku gitu. Jadi Buku. Mas baca gitu. Baca ya. Wow. Saya dulu penggemar buku tahun 2015-an lah. Baca buku tentang durian semua gitu. Tentang durian. Iya. Keluaran mana? Orang Indonesia atau maksudnya Orang Indonesia, orang luar juga, Malaysia, baca-baca gitu, dibeliin sama bos. untuk belajar. Iya, semangat saya belajar baca-baca gitu. Oh, durian Cotogensis itu spesiesnya ada lai, mandong, segala macam gitu kan. Terbagi berapa? Ada Grappelleon, ada Tisdinarium, durian kura-kura itu lupa lagi namanya. Ada terbagi 5 spesies kalau nggak salah, lupa lagi. Durian ini. Iya. Oh, lama-lama kalau nggak diolah ini lagi lupa juga ya. lagi, Tapi ya. 2014 pada waktu itu Mas Lukman hafal tuh. Pas puncak-puncaknya agak masih hafal itu 2018. Oke. Ya masih gagah lah ini berpikirnya. Sekarang udah mulai blank lagi. Jadi pada waktu gagah-gagahnya itu berapa yang Mas Lukman hafal tuh? Bahwa durian ini 700 varietas saya hafal. 700 Iya, kayak Vietnam. Sampai daun-daunnya saya hafalin. cirinya. Iya, dulu kan di Indonesia ini durian terdaftar itu varietas lokal sekitar 100 berapa ya? 119 lah kalau nggak salah. Indonesia. Indonesia itu. 119 Iya. di tahun Tahun 2018-an. 2018. Oke, terus kemudian Mas Lukman ngapalin lagi yang dari Malaysia gitu. Malaysia, ya. Itu Malaysia udah ada OCI D200 dan D700 sudah muncul juga ada. Saya hafalin, tapi Malaysia dari D200 itu kayak loncat. D210, D211 itu nggak ada. Nggak ketemu. Oke, kalau Malaysia ada berapa banyak jenis yang sempat Mas Lukman hafalin di saat masih hafal-hafalnya gitu? Loncat-loncat sih ya. D1-nya saya nggak hafal, D1. D2 ada, Datuk Mina. Kemudian jadi itu actually sebenarnya dari D1, D2 rapi, itu tersusun rapi ya? Rapi. D3, D4, D5 gitu ya? Iya. Yang terkenal sekarang ada D24 gitu katanya. D24, yang agak terkenal ya, yang terdengar sama saya yang orang awam gitu tuh D24. Iya. Berarti adik-adik dari satu itu ada? Ada, iya. Wow. Rapi. 1, Rapi ya? 2 sampai sekian lah gitu. Jadi kalau mungkin yang terkenal D24, si D1 sampai D23 ini mungkin Kurang kalah. bagus. Iya, kalah tenar. Gitu. Ada yang D13-nya itu bagus. D13 atau D berapa tuh? Hokbeng namanya, lupa lagi saya. Pokoknya udah kurang ini sekarang. Udah kurang ya? Iya, udah kurang ya, tapi diasah gitu. pada saat itu hafal ya? Iya. Selain durian Indonesia, durian Malaysia, Vietnam juga. Ya, kalau Vietnam itu di sana Sauringri. Kurang begitu banyak sih kalau Vietnam. Baru Thailand. Ya. Jadi empat negara ini atau masih Iya. ada lagi? Enggak, cuma 4. 4 ya, Indonesia, Malaysia, apa tadi? Thailand. Thailand dan
Vietnam. Vietnam. Iya. Dari Vietnam juga terkenal alpukatnya gitu ya. Alpukat juga ada ya dari Vietnam, yang alpukat, cukup bagus ya, yang terdengar gitu. Kalau dari yang Thailand ini berapa banyak tuh mereka? Kalau Thailand saya hafal dari kop ya, varian kop. Kop itu ada deretannya ke montong, kani belimbing, kayak cane bawor itu masuk ke spesies kop, mungkin ruang lingkupnya kop. Oh, itu Thailand punya. Iya, itu gitu. jalurnya begitu gitu ya. Itu Mas Lukman hafal waktu Kayak itu ya. cantaburi kanyau 1 sampai 9. Itu 9 jenis. Wow. Misalkan cantaburi itu salah satunya varietas di lingkungan cantaburi itu kanyau. Oke, Mas, 2014 mulai menghafal, gagah-gagahnya katanya 2018 hafal-hafalnya gitu ya. Sebenarnya tujuan untuk menghafal sampai segitunya apa sih pada waktu itu, Mas? Oleh kan Mas bilang suka saya ada bos gitu ya, mungkin ada Iya. bekerja dengan seseorang gitu kan. Alasan menghafal itu, mempelajari itu untuk apa? Untuk akhirnya mengerucut ke beberapa varietas yang akan ditanamkah atau bagaimana waktu sih. itu? Bukan juga. Waktu itu saya termotivasi lah intinya. Kan dulu saya itu ibaratnya sekolah nggak lulus, nggak punya pendidikan lah ibarat. Bagaimana caranya saya harus sekolah nggak bisa lulus, sukses. SD nggak lulus? SD lulus dong? SD lulus cuma SMP. SMP lulus? Iya. Oh, SMP lulus. Oke. Dari Gimana situlah supaya sukses gitu? Iya. Oke. Saya fokus di satu tujuan saya supaya orang-orang tuh tahu bahwa saya tuh tahu durian gitu kan. Kenapa durian, ujung-ujung durian? Kenapa dari semua buah yang ada, kenapa ujung-ujung durian gitu? Durian. Milihnya durian? Karena hobi. Oh, ada hobinya. Hobi makan ya. Hobi makannya, oke. Dibarengi hobi merawat pohon lah gitu. Oh, hobi juga di situ. Iya. Oke. Anak petani kah, Mas? Kalau bapak petani sih, di kampung mah rata-rata petani ya. Cuman petani ke sawah. Petani ke sawah. Disitulah pengen belajar gitu. Oh, bagaimana caranya sih kayak dia gitu, kayak orang lain kayak seperti itu sukses gitu. Saya belajar gitu, walaupun nggak sekolah gitu. Kalau teman-teman suruh sekolah, kuliah lah katanya sayang. Enggak lah, malas, orang juga mau kerja nggak ada ijazah sekarang gampang gitu kan. Iya. Jadi pada waktu itu memang sudah terarah lah ke durian ya. Jadi pengen, saking termotivasinya dengan durian ini, maka Mas Lukman merasa perlu tahu juga ya apa sejarah durian itu gitu. Iya. Oke, cuman ketika pada waktu itu Mas ikut dengan salah satu seorang yang Mas bilang bos itu, memang nanam durian. Nanam durian. Oke. Itu rencananya kan dulu 200 hektar di Kalimantan. Di daerah mana Mas Kalimantan? Daerah Gunung Mas. Kalimantan mana itu? Timur, barat. Kalimantan Tengah. Oke. Itu tahun 2000 berapa lupa saya. 2014-15an lah itu. Lupa lagi. 2014-15 udah kepikiran mau buka kebun durian 200 hektar. Wow, oke. Jadi awal mula Oci tersebar di sini, saya dulu udah nanam duluan di sana. Udah nanam Oci di sana. Iya, sama musangking. Musangking juga. Udah duluan. Mas, 200 hektar itu ditanam semua? Belum, saya kan pengetahuannya masih minim waktu itu kan. Ini mau ngebon dilanjutin, saya nggak sakup ini. Cuma 7 hektar saya dulu baru ngerawat 7 hektar kebuka. Setelah itu bos, kita beli lahan lagi katanya. Wah, saya nggak bisa Pak kalau lahan segitu banyak gitu kan. Nggak kepegang ya? Pengetahuan saya cuma segini gitu, nggak bisa. Oke, 7 hektar yang pertama itu diisi durian apa? Yang ditanam durian apa? Itu semua durian dari 4 negara itu terkumpul dari kebun itu. Makanya saya hafal di situ. Jadi kayak itu ya, kayak kebun percobaan lah ya kita bilang ya. Gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Jadi buat indukannya itu memang direncanakan buat indukan, nanti kala kita mau nanam lagi nggak perlu datang ke Thailand atau ke Vietnam buat ngambil interestnya gitu.
Oh, jadi yang ditanam di situ dari apa? Dari biji kah atau kayak mana? Dari entres, kita beli entres ke Thailand, ke Oh, Malaysia. beli. Oh, jadi oleh bersama dengan atasan Mas Sulmon waktu itu Iya. beli entres ke Thailand, ke Malaysia gitu ya. Iya. Berarti kalau bawahnya, batang bawahnya tetap Dari bibit apa lokal, aja sembarang ya, iya, lokal. Terus di apa? Sambung pucuk gitu ya. Sambung, okulasi kalau kita. Apa sih bedanya sambung pucuk dengan okulasi itu apa sih bedanya? Kalau sambung itu biasanya dibelah, diselipin, diikat. Kalau okulasi diambil kulitnya, yang dahan diambil kulit, tempelin gitu. Cuma menggunakan satu mata tunas. Kalau Okulasi. Itu Iya. okulasi. kalau sambung pucuk bisa jadi antara 3 atau 4 mata tunas. Harus pucuk muda kalau sambung pucuk. Biasanya. Itu kayak gitu tuh, itu tuh. Okulasi. Jadi tumbuhnya ke samping. Jadi ambil ya, yang mana sini tunjukin nih. Kadang-kadang kurang seru kalau kalau kita ngobrol gini, teman-teman Nggak ada tuh contoh. nggak ada contoh, nggak seru kan yang nontonnya gitu. Itu okulasi tuh. Itu tuh yang kecil-kecil, Pak. Ini punten ya. Itu hasil okulasi. Oke. Ini okulasi. Langsung praktek lapang loh teman-teman. Tumbuhnya ke samping dulu. Kalau sambung pucuk pasti ke atas lurus. Di sini okulasinya, Iya, ini bekas kulit. sayatannya. Sayatannya itu. Ayah deketin deh videonya ya. Apa kameranya ya, biar kita sorot. Ini jangan ngotorin karpet. Nggak apa-apa. Jangan dong. Namanya di kebun. Oh, ini teman-teman ya. Malum ya, kita kan pemula. Jadi semua harus ditanya. Ini ya Mas ya. Ya. Ini okulasi. Mm-mm. Ini bekasnya nih, kelihatan nggak ya? Iya, iya, iya. Kelihatan? Oke, ini ya. Jadi Cuma ketika satu mata. satu matanya di mana? Satu mata tunas. Gitu. Ini oke. Terus yang Mas bilang tumbuhnya ke samping itu yang mana ini? Iya itu. Inilah yang duluan. Mm. Baru ke dia ke atas. Enggak, ini nanti dibuang, dipotong. Oh, oke. Ini kan batang awal, batang bawah. Oh, ini batang ini ya. Awal, iya. Ini digabung dengan ini, gitu ya Mas ya? Bukan? Dan ini Satu utuh. sambungannya ini. Ini adalah satu tunas bibit dari biji. Dari biji. Ya kan? Oh. Terus dikupaslah di samping sini Oh. untuk sambung mata tunas ya. Iya. Ketika nanti sudah bertumbuh besar dia pada umur tertentu, ini dipotong. Jadi diharapkan inilah yang tumbuh nanti. Iya itu. Tapi pada saat ditempel ini memang sudah ada? Belum ada. Masih kecil, belum ada daun sedikit pun. Kecil gitu? Iya, kayak apa ya? Iya, kayak dot-dot apa ya? Kecil sebutannya? banget lah. Oh, itu yang di sisi. Sambung sisik ini namanya. Ini namanya okulasi. Okulasi, Ini mata- okulasi tempel ya. mata tunas. Tempel mata tunas doang. Berarti kecil lah mungkin dia waktu itu di sini gitu. Kecil nggak kelihatan, lebih kecil dari ini. Lebih kecil dari itu. Oh, lebih kecil dari yang ini. Jadi ini yang kayak gini ditempelin di sini. Ya nanti kasih contoh lah. Terus praktek. praktek nggak apa-apa. Ini ngobrol dulu. Ini dia mulai tumbuh gitu. Iya. Inilah dia. Ini berapa bulan nih baru dia kelihatan numbuh gini? Ini 1,5 bulan. Sebulan setengahan jadi kayak gini dia berhasil berarti okulasi Berhasil, kita ya. gitu ya. Mas, apa bedanya okulasi dengan sambung pucuk? Sambung pucuk bisa tuh biaya bahan-bahan banyak, mahal. Apa biaya bahan-bahan mahal? Kayak tambahan plastik sungkup, kemudian Oh iya, yang itunya, ya, wrappingnya. sungkup atasnya kan harus Oh. nggak boleh kena panas. Oh, Sambung pucuk gitu. sungkup biasanya kalau yang sambung pucuk saya lihat udah di wrapping gini ditutupin plastik. Iya, itu sungkup juga sama. Sungkup satu-satu bisa, sungkup keseluruhan langsung semuanya bisa. Oh, sungkup kayak jadi kayak gede gitu. Ya, Oh, lebih. Tapi kalau saya di tempat Pak Biayanya Evelyn itu. gitu, yang kayak plastik es itu suruh tutupin satu-satu gitu. ya lebih mahal. Kalau kita hanya plastik yang 1 pak 1 kilo itu 1 lembar itu bisa jadi 300 pohon 1 lembarnya. Okulasi. Iya. Satu tali itu dibelah-belah, ikat, tarik, ikat gitu kan. Itu kayaknya udah canggih banget ya tangannya tuh ya dia. Dan tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Kalaupun gagal ini bisa sambung lagi langsung. Kalau sambung pucuk kan nggak ada daun. Mati nunggu tunas lagi nanti lama. Oh. Terus kita sehari ini kalau kita kerjain fokus bisa 1.000. Kalau sambung pucuk nggak mungkin nyampe 1.000 satu orang.
Oh. Ngerjainnya double, okulasi, sambung, nutup itu, geserin, lama kan. Wow, udah sampai segitu ya ininya yang ngitungnya ya. Iya. Karena kita juga mengejar pekerja kan, Iya, pekerja itu target mungkin lah. ya target ya, Iya. karena bayarnya harian mungkin ya. Borongan sih. Oh, borongan. Ya, Tapi lebih irit gitu kan biaya pengeluaran. Misalkan kalau kita ada yang kerja kan kita harus nyuguhin makanan segala macam, rokok gitu. rokok, kopi gitu ya. Kalau lama-lama kerja kita di sini Nyonyor banyak juga ya, Mas. iya. Setelah dihitung itu, waduh, Iya. banyak juga gitu ya. Tujuan utamanya itu biar serentak tumbuhnya kan cepat selesai. Oke, jadi ini Itu salah satu pekerjaan besar di sini gitu Mas Lukman ya. Ketika kayak misalnya ada borongan pekerjaan pembuatan bibit seperti itu gitu ya. Iya, itu harus melibatkan beberapa orang dari luar. Teman-teman kita panggil ke sini, misalkan kita punya 70.000 batang bawah nih. 5 orang kita taruh di sini, jajarin sehari 2 hari gitu. okulasi. Okulasi khusus okulasi. Oke, jadi semua yang di sini nih hampir semua Mas okulasi. Okulasi, nggak ada sambung pucuk, nggak ada sisip, nggak ada. Termasuk nanti teman-teman kita sorot ya, atau boleh sekalian aja sorot kan? Iya. Yang kecil-kecil, sekarang aja sorot gini. Ini dari kecil polybagnya kan nanti dia nambah besar. Iya, Di satu titik Mas Lukman akan pindahkan lagi polybag gitu Iya, ya, ganti ke polybag. yang lebih besar iya, gitu. lebih besar. Yang lebih besar agak ke sana tuh ayah disorot yang sebelah kiri sedikit aja. Nggak apa-apa nanti kita ya itu contohnya kayak begitu. Tapi semua yang ada di sini okulasi. Okulasi. Oke. Kecuali bibit dari luar ya, tuh kayak itu tuh. Itu dari Balitbu. Apa itu balik? Bibit pohon indukan untuk dijadikan sebagai pohon induk label sebar. Balitbu itu apa? Sebuah badan. Balitbu itu tempat balai pengembangan buah hortikultura Pemerintahan dong. pemerintah ya. Itu bantuan pemerintah. Nah, kayak yang di kebun saya, Mas Lukman kan pernah lihat kan saya ada dapat bibit gratis dari pemerintah. Nah, itu dari turunan induk pohon induk yang kita punya. Misalkan saya punya bantuan pohon induk dari Balitbu. Kita tanam nih. Kita perbanyak lagi, itu namanya jadi label sebar, benih sebar. Jadi Mas Lukman juga mendapatkan bibit dari Balitbu ini dalam rangka untuk Dijadikan pohon induk. yang kemudian Mas Lukman akan pakai untuk sambung pucuk. Oh iya, untuk okulasi, untuk Okulasi. nanti dinaikkan lagi. Biasanya kan untuk proyek pemerintah Proyek kayak gitu, pemerintah. harus ada sertifikat label biru, label sebar. Yang kayak di Batang warna Saya tahu biru itu, kan ya. saya dapat juga. Heeh. Saya dapat juga itu label birunya meskipun beberapa copot di jalan ya. Iya, Mas Lukman juga mengerjakan proyek pemerintah. kadang kalau pas ada rezeki, tapi lumayan ini sih syarat-syaratnya sekarang SOP-nya tuh lumayan sulit lah untuk proyek pemerintah ini. Tapi kalau ada permintaan saya siapin gitu. Jadi kayak untuk mendapatkan proyek pemerintah ini ada kayak tender-tender gitu kayak kita Tender, iya. kayak tender ya. Heeh. Harus ini dulu nunggu tender, cuman bukan saya yang turun tapi teman-teman yang lain. Saya menerima, ada pesanan aja gitu. Oke, ngerti. Penyediaan Jadi barang. penyediaan barang ya. Jadi sebenarnya kalau bibit itu sendiri untuk dijadikan apa oleh pemerintah kita nggak tahu ya gitu ya. Bisa saja itu menjadi bibit yang dibagikan gratis ke masyarakat kayak saya yang dapat kemarin. Bisa Ya, juga begitu ya Mas ya? Itulah pasti ke situ. Pasti ke situ ya. Karena saya dapat label biru memang Iya. yang ada tulisan ininya jenis. Ada produsen benihnya terdaftar di situlah ada. Oh, sertifikat. oke. Jadi saya bisa katakan bahwa bibit-bibit pemerintah itu juga sebenarnya bagus aja. Bagus. Dari sumbernya dari Petani-petani pembibit juga dong. Bantuan Oke, itu kan. bantuan ya. Iya. Oke. Seru juga ya, sih. Nah, Mas Lukman kemudian kita balik lagi ke cerita 7 hektar itu ya. Kalau secara kesimpulan ada berapa varietas gitu? Ada 50 atau malah 100 atau lebih? 100 lebih lah. Sampai lokal-lokal kita juga ada di situ. Coba ya. Kayak Kumbo Karno, si Durian Soekarno, Hepe, segala macam, Matahari, Pelangi ada di situ terkumpul. Tapi hanya 2 pohon, 3 pohon, nggak banyak.
Nyoba ya, nyoba punya kayak gitu ya. Kayak durian-durian dulu kan namanya aneh-aneh, si Tokong, Sunan, terus Ajima, terus durian Ayu, banyaklah durian-durian lokal yang terdaftar. Namanya aneh-aneh, Ayu, Ajima. Dan itu ditanam lah di situ ya. Iya, ada di situ. Jadi sorry tadi batang bawahnya tetap dari biji lokal acak. Lokal, iya. Kemudian yang di sana tuh diokulasi ya. Populasi ya. Okulasi setelah tumbuh cukup untuk ditanam di lahan. Iya. Oke. Sekarang masih tektokan kan dengan bos meskipun tidak Masih bekerja. aman enggak? Masih ini terus udah berapa besar lahan dia yang dia tanamin, Mas? Kayaknya enggak lanjut sih. Oke, nggak lanjut. Bertahap paling buka 2 hektar 3 hektar dulu gitu. Pelan-pelan lah ya gitu ya. Tapi bagaimana dengan durian-durian yang Mas Lukman tanam pada waktu itu? Gimana? Apakah dengan itu kayak jadi uji lokasi tersendiri kasarnya gitu kan ya? Saya belum dapat kabar sih, kemarin baru saya WA. Pak, gimana kabar durian kita di sana? Besok saya ini videokan katanya. Oh, oke. Belum ini juga, Tapi belum nanya-nanya buahnya. harusnya udah mulai berbuah ya harusnya ya. Seharusnya Seharusnya kalau ya. terawat ya. Kalau terawat dan udah cukup umur juga ya. Udah Iya, tua iya. soalnya 2014 nanamnya kan. Nah, Mas Lukman kan kayaknya cukup ini ya, cukup mendalami durian dari 2009, sekarang 2021. Berapa tahun itu ya? Ya 2021, maaf, 2022 sebentar 10 14 14 tahun, 13. 13 tahun ya. Iya, Udah 13 tahun. Itu dari belajar mengenal okulasi ya, itu 2009 itu. Belajarnya sama siapa waktu itu, Mas? Mesti ada gurunya dong. Ada. Itu kebetulan plus ya, guru bertani sama guru ngaji juga. Saya dulu aslinya kan orang Cigombong. Saya tinggal di sini ngikut guru saya. Saya nggak pulang-pulang, nginap di sini di pesantren sambil belajar ngaji gitu, kayak bukan pesantren sih tapi kayak pengajian lah gitu, belajar ngaji sambil siangnya ke kebun belajar gitu. Bogor dong berarti kan? Masih area Bogor. Berarti gurunya Mas Lukman ini paham juga soal durian ya? Paham. Saya belajar tahu durian dari beliau. Wow. Iya dong, Cuman berarti orangnya nggak mau terekspos gitu kan, kalau di kampung ya kita hanya bertani aja lah gitu. ya khas-khas orang Iya. ini ya. Tapi Memang alhamdulillah sekarang saya bisa begini berkat beliau. Beliau sangat dukung sekali gitu. Syukurlah kalau ini ini aja lanjutin katanya gitu kan. dia juga senang ya Mas Lukman akhirnya menemukan jalan ini gitu kan. Iya. Jadi dari beliau lah Mas Lukman belajar okulasi Iya. Belajar dari 2009 itu. sama bapak ini. Sambung pucuk juga dari dia atau beda lagi? Sambung pucuk mah nggak belajar. Orang TK aja baru tahu sambung pasti langsung bisa kalau sambung pucuk. Oh, Orang awam pasti bisa sambung pucuk. sekali lihat gitu. Iya. Kalau okulasi itu butuh bertahun-tahun untuk bisa melakukannya itu. Oh. Beda, kalau okulasi susah banget. Oh. Makanya ada Pak Bos yang bilang masternya Ibaratnya okulasi. orang SD, anak TK, anak SD belajar sambung pucuk itu pasti langsung bisa. Pokoknya kalau diajarin sekali gini loh, bikin kayak gini, Langsung bisa. oh bisa langsung bisa. Menurut Mas Lukman gitu ya. Tapi kalau okulasi, Okulasi itu butuh beberapa tahun baru bisa. Secepat-cepatnya 1 tahun 2 tahun bisa. gitu ya, Saya 3 tahun. gitu ya. Apa Iya. perbedaan sambungan okulasi dengan sambung pucuk untuk pada pohon bibit durian yang kecil kayak gitu? Untuk Caranya. masa pertumbuhannya dampaknya apa? Kalau pertumbuhan lebih cepat yang ini karena si matanya cuma satu, jadi fokus satu titik nutrisinya. Kalau kan ini kan kalau daun tua tidak begitu banyak meresap nutrisi ya. Jadi fokus ke daun muda, lebih cepat sih. Oke, jadi okulasi ini dari sisi para pembibit lebih murah, betul ya? Lebih murah. Pembibit kalau dia jago okulasi, maka dia akan lebih suka melakukan okulasi karena lebih murah. Iya. Oke. Yang kedua, untuk pohonnya sendiri, menurut Mas Lukman, pohon yang okulasi dengan pohon yang sambung pucuk akan lebih cepat mana untuk berkembang atau itu nggak bisa dibandingkan?
Kalau pertumbuhan dari bibit lebih cepat okulasi sih. Saya pernah Oke. bandingin juga. Oh, pernah bandingkan juga? Ya, 10 okulasi, 10 sambung pucuk. Kalau yang sambung pucuk itu sangat lama. Dia stagnan dulu beberapa bulan lah, lama nggak keluar pucuk. Jadi kalau udah keluar pucuknya sih cepat juga. Hampir sama sih tapi lebih cepat okulasi. Oke. Berarti kalau saya dari sisi yang mau membeli bibit, saya mau membeli bibit ya, saya konsumen ya gitu. Iya. Sebaiknya saya beli, kalau Mas Lukman boleh arahin, beli mana? Okulasi atau yang mana? Sama aja? Kalau bibitnya sama aja. Bibitnya sama aja? Iya, tergantung varietas yang tersambung itu. Oke, jadi tergantung varian. Jadi maksudnya ibaratnya gini, apakah ada yang okulasi atau sambung pucuk nantinya perbedaan akhirnya durian itu jadi lebih lama berbuah atau lebih cepat berbuah? Enggak? Nggak ada. Dalam masa aja. sama aja? Sama aja. Oh, oke. Kalau dalam segi nanti pembentukan cabangnya atau segala macam, Itu lebih cepat pembentukan cabang sambung pucuk. Dia akan menyamping dulu ke sebuah penjuru, biasanya sambung pucuk lebih cepat. Kalau okulasi dia dominan ke lurus dulu, lempeng ke atas, makanya lebih cepat ke tinggi kalau okulasi. oke. Dia lurus ke atas gitu. Terus solusinya supaya pembentukan cabangnya nanti baik? Nanti dia setelah tumbuh 80 cm sampai 1 meter dia malu mulai membentuk cabang biasanya kalau Biasanya kayak begitu. Iya. Kalau dari 40 sampai 60 cm itu lurus, dia lempeng sampai 70 cm. Oh, oke. Nggak ada cabang kiri kanan, jarang lah, langka. Oh, kalau sambung pucuk Sambung pucuk dia di ukuran 60-50 cm aja udah, sudah mulai terlihat. ya sudah mulai terlihat perbedaannya itu. Oh, Lebih cepat pembentukan cabang mungkin kalau sambung pucuk ya. oke. Kelebihannya. Iya, jadi itu sekarang tinggal pilihan kita gitu ya, Iya. pilihan kita. Nah, sekarang nih berarti semua yang di kebun pembibitan, bukan di kebun ya, di kebun lah ini ya. Iya. Lokasi pembibitan Mas Lukman ini semuanya okulasi. Okulasi. Tapi saya lihat udah cakep-cakep juga Pak cabangnya, ya kan? Iya nggak? Jadi udah Itu. tinggi-tinggi gitu udah mulai ngebentuk. Udah langsung ngebentuk ya? Ya itu seperti 80 sampai semeter. Heeh. Udah langsung ngebentuk gitu ya? Iya. Semeteran lah mulu. Lewat. Iya. Jadi Mas Lukman nggak ada masalah ya, mau sambung pucuk, mau Sama okulasi sama aja ya, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Oke. Mas Lukman, mungkin saya kembali mau bertanya gitu ya, untuk durian lokal Indonesia, ya, durian lokal Indonesia, kira-kira yang menurut Mas Lukman dari mungkin 10, mungkin kita jadikan 5 lah, top ranking yang paling bagus yang mana gitu ya, Lokal ya. lokal, Lokal itu paling mungkin jadi referensi buat teman-teman yang mau menanam gitu ya, dari seluruh Indonesia. Dari mana, posisinya di mana, jenisnya apa gitu ya. tapi hanya sekedar buat koleksi dulu Pak. Betul. Ya. Ya jangan skala besar, Ya. jangan dulu gitu. Minimal 2 atau 3 pohon lah. Belajar dulu. Uji lokasi tadi itu toh ya. Iya. Ya. Kayak kalau menurut saya super tembaga, kemudian apa lagi ya, durian ada yang ada di Kalimantan itu, lupa lagi namanya itu, saya lupa namanya. Kalimantan ada bagus, kemudian Bangka ada durian Tupaicong bagus itu, sekedar buat koleksi ya. Kemudian ada durian mangga, saya pernah makan durian mangga tuh, festival 2019 kalau nggak salah, buahnya itu yang juara. Kemudian ada lagi durian masih dari Bangka, durian apa lupa namanya, TG berapa gitu, pokoknya ada namanya itu. Kayaknya Itu bagus. surganya durian kita lumayan juga dari Bangka ya. Bangka saya lebih ke arah Bangka sama Kalimantan sih. Iya ya, surganya Kalimantannya ya. tapi ke arah Singkawang ke sana itu bagus-bagus. Memang mau seperti ke arah naik ke arah Malaysia gitu ya. Ya, Balai Karangan ke sana. Mungkin tanahnya memang cocok atau gimana ya Mas? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Boleh. Bangka Itu. tuh. Apa dari yang Mas Lukman sebutkan, apa yang menjadi dia menjadi Bagus itu. bagus seperti itu gitu? Rasa. Dari yang pertama rasa, ada perpaduan manis segala macam lah, kayak musangking kan udah tau lah teman-teman juga semuanya kayak musangking itu.
lembut, kemudian nggak ada seratnya minim lah, dikit gitu. Kemudian ketebalan daging, warna pun menarik gitu. Iya, betul betul. Itu calon-calon durian bagus tuh seperti itu sih kalau menurut saya. Tapi kalau menurut saya ya, berarti perjuangan kita untuk menaikkan durian lokal Indonesia ini nggak cepat saya rasa Mas ya. Cepat. Nggak cepat ya. Butuh waktu yang lama. Butuh waktu yang 7 lama. sampai 10 tahun lah. Terus konsistensi kitanya Iya. yang memperjuangkan juga harus tetap konsisten gitu kan. Kadang-kadang Iya. dengan perjuangan yang lama gitu mau juga di tengah jalan mau putus asa juga, betul nggak Mas? Iya, kadang capek kita. Kadang ada capeknya ya. Jalan Kalimantan ini nggak ada biaya dari siapapun, kita jalan sendiri. Iya, gitu itu kan kadang-kadang mau putus harapan juga gitu Iya. karena semuanya kan butuh uang kan untuk Tapi pencinta durian banyak sekali. Banyak. Iya kan, pencinta durian banyak. iya, cuman ya akhirnya itu ya kalau kita mau jujur kenapa Malaysia dan Thailand jauh-jauh lebih cepat ya Iya. menemukan menemukan Apa namanya? Way. varietas yang unggul. Iya. Itu mungkin karena pemerintahnya Sangat mereka Peduli banget. sangat mungkin. peduli ya, ikut turun tangan gitu ya. Sehingga jadi lebih cepat juga. Dan gitu. mereka juga nggak secepat itu, dia menemukan musangking kan udah beberapa tahun yang lalu gitu. Tetapi mereka sudah start duluan. duluan, Nah, iya. benar-benar tidak cepat juga, tapi sudah start duluan Start duluan, karena iya. pemerintah juga menaruh perhatian gitu ya, Iya. bukan hanya petani aja yang dibiarkan gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, Kalau di kita selalu terjadi ada namanya gorengan bibit. Di apa itu kita. gorengan bibit kayak Ya, gorengan kita bala-bala aja Mas? durian yang kurang bagus diunggul-unggulin gitu. Kita Ada di situ. Sering terjadi. Sering terjadi ya. banyak. Sebenarnya nggak terlalu bagus tapi digoreng sehingga Iya. masyarakat pikir itu bagus, langsung nafsuan Langsung nanam banyak gitu ya. Nah, iya. Kayak pelangi lah, kita sebut aja pelangi contoh. tahun Sempat kemarin, booming ya. sempat booming kan. Oh, pelangi itu durian terbaik nomor 1 di Indonesia kan. Sempat booming, Kualitas betul. unggul banget katanya. Banyak langsung tanam Ya, ya. tapi setelah kita coba rasa buahnya, kok seperti itu, nggak sesuai dengan keterangan yang diceritakan. Mungkin kalau dari lokasi awalnya di asalnya dia bagus, mungkin ya Mas ya. Tapi ketika Kalau ditanam saya di cari info dari teman-teman yang udah coba di sana, sama aja seperti itu katanya. Oh, oke. Nggak semenarik itulah. Mungkin belum orang mencoba itu merasa udah enak, tapi nggak mencoba durian yang jenis yang lainnya gitu ya. Iya, kayaknya seperti Iya. itu. Iya, bisa juga begitu. Jadi menurut dia itu sudah enak kan ini mengenai rasa atau apa itu kan beda-beda tiap-tiap Iya. orang ya. Jadi Kita perlu beberapa referensi dari teman-teman betul. yang Jadi lain. ada bandingannya jadi bandingin ini, jangan cuma makan satu Iya. dulu langsung bilang enak gitu. Kalau dibandingkan kan baru mungkin ada komparasi ya. Iya. Pelangi dari mana? Dari Papua. Manokwari, Papua. Mas Lukman, kalau misalnya jujur lah nih, sekarang Mas Lukman kan jualan bibit ya, betul ya, iya. pembibit gitu, petani pembibit. Iya. Apa yang Mas Lukman paling banyak bibitkan? Musangking, oci, sama bawor. Itu 3 jenis itu. Yang terakhir cumasi. Cumasi baru berani saya tahun 2020-an lah. Karena udah ada bukti hasil buahnya di daerah lain gitu. Di mana tuh Sumasi itu? Itu yang di Parung itu kan. Oh, yang si Pak Felim. Pakai lim ya, udah bagus lah. Sumasi itu dari Bangka. Bangka tadi ya. Iya. Saya maaf teman-temannya, saya masih bolak-balik tanya. itu kalau nggak salah yang ibu coba kemarin itu, Nggak inget. warnanya agak susu ya. Iya, agak putih kekuningan dikit lah. Iya. Manis. Manis pahit. Biasanya dominan pahit. Oh enggak, yang aku rasa itu manis. Dia- Manis banget, panjang ya. Enggak, kayaknya enggak ya. Nah. Oke. Tapi intinya Sumasi dari ya. Iya, cuma Cumasi. Cumasi. Iya. Oke, Cumasi dari Bangka dicoba dan Mas Lukman lagi trial ya bahwa mudah-mudahan itu juga bisa bagus gitu. Oke, kalau begitu tetap masih musangking, masih oce, masih bawor, ya berarti belum ada yang lokal ya, baru Cumasi ini yang Mas Cumasi yang baru. Mas calon naik go calon naik internasional. ya, mudah-mudahan ya biar Tapi di situ saya lihat ada super tembaga. Seperti tembaga ini buat ditanam di Jasinga, kita mau coba tanam. oh Buat iseng-isengan lah riset di sana. iya.
Tapi Mas Lukman sendiri yang bikin pembibitannya? Iya, Oke. saya bikin. Iya. Entres dari Bangka langsung. Ente dari Bangka ya? Saya Langsung ingat juga nanti hafal. itu. Mas Lukman, saya penasaran nih. Tadi kan bilang beli entres, pernah ke Thailand, kemana gitu. Beli itu bisa ya? Lewat ya di pesawat gitu boleh ya? Bisa. Atau pakai surat-surat apa gitu? Enggak ada sih, cuman kita ada tebusan aja itu apa ke bandara itu, nggak tahu bos yang urus waktu itu. Terus yang pas belinya banyak, segimana bawanya? Sekali datang itu entres jambu, mangga, kelengkeng segala macam itu sekali datang 8 sampai 10 peti. Saya kerjain sendiri itu entres semua isinya. Jadi kargo ya? Iya, kargo. Kargo. Kargo Dia nggak mati mas? Memang kondisinya mati, nggak ada akar kan. Enggak maksud saya. takutnya Maksud saya dia nggak kering kah apa kah dalam proses gitu? perjalanan. Dalam proses perjalanan itu? Dia tahan 3 sampai 5 hari lah tahan. Kalau packingnya bagus ya. Emang di packing apa dia? Dibungkus koran, kain handuk, kemudian bungkus lagi plastik. Baru dimasukin peti Iya. gitu ya. Itu yang saya kadang-kadang suka pikir, karena Pak Evelyn juga pernah cerita, dia bilang dia ke Vietnam, dia beli entres gitu. Saya mikir gini, beli entres kan berarti dipotong gitu ya. Iya. Sampai sini kayak mana deh itu masih kuat gitu kan. Aman sih. Lumayan ya, bisa berarti Bisa. bisa ya. Walaupun Oke. nggak 100% tumbuh, tapi ya bisa lah nanti kan buat indukan lagi. Berarti semakin pendek durasi pengirimannya Oke, baik. semakin baik gitu Semakin ya. baik ya. Nah, Mas, kalau kita beli entres dari luar, kita tanam biji untuk nanti disambung gitu, diokulasi gitu ya. Kan butuh waktu juga ya itu ya, untuk dia kemudian menjadi pohon indukan. Betul nggak, Mas? Waktu, iya. Betul nggak, Mas? Minimal Betul kan? bisa diambil entresnya itu 1,5 tahun sampai 2 tahun baru bisa kita ambil entresnya lagi. Dan kalau untuk okulasi, satu mata itu nggak, maksudnya mana aja boleh bisa itu. Boleh, asal jangan terlalu muda. Oh, oke. Tua sama sedang lah. Ya, kalau yang muda gak bisa. Kalau sambung pucuk? Sambung pucuk muda bisa dipakai. Oh, oke. Kalau tua kurang bagus. Biasanya si tunasnya itu lama pecah. Oh, Pecah tunasnya lama. oke. Mas, tapi ini ya, saya suka penasaran dengan batang bawah. Batang bawah kan berarti dari biji kan? Biji sapuan sembarang. Mas bisa bikin ribuan, nggak tahu ini puluhan ribu atau berapa ribu ini di sini sekarang nih? Kalau tahun ini saya nggak semai. Oh enggak, Tahun maksudnya yang pernah sampai tinggi-tingginya lah waktu itu, bikinnya tahun berapa itu? Tahun 2019 mungkin 100.000 100.000, itu Iya. dapat biji dari mana? dari pasar induk Jakarta. Ada orang jual itu? Mangga besar. Ada itu? Bertahap kita datang paling 20.000, 15.000 gitu, nggak sekaligus. Belinya kiloan? Per biji. Satu bijinya? Per biji waktu itu 150 perak. Mungkin sekarang udah naik lagi. Nggak, bayarnya per biji, terus dia kasih 20.000. Pertanyaannya, emang siapa yang ngitung 20.000? Kuat gitu ngitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begini 5, 5 gitu. Iya maksudnya? Itu teman anggota di kebun ini suka mungutin biji itu Iya. biasanya. Dia sudah, tapi area Bogor pakai motor. Ya tapi itu saya penasaran gitu. Siapa sih yang punya banyak gitu loh. Kalau Pak Evelyn dia bilang, oh kalau aku suruh supir keliling ke tukang jus jus alpukat gitu kan. Nah kita juga pernah lihat dia dapat sekitar satu plastik putih putih besar gitu loh, yang kayak plastik sampah gitu kan. Cuman kalau Mas Lukman bilang 100.000 itu saya juga, waduh, gimana dapetin bijinya tuh ya? Misalnya mungkin orang sudah, misalnya dengan ukuran satu karung sekian, Iya, sudah bisa ditentukan berapa banyak jumlahnya. sekarung itu biasanya 2.500 sampai 3.000 Iya. lah isinya itu. Plus minus lah ya. Iya. Nah oke, sekarang pertanyaannya, berhasil semua nggak Mas yang Enggak, misalkan kita semai 10.000, ada 1.500-an mah yang gagalnya. 10%, 15%? Iya, 15% gagal ya? iya. Dari 10.000 itu 1.500 sampai 1.000 lah gagalnya. 10 sampai 15% berarti gagal ya. Iya. Dan itu udah biasa itu ya, Udah biasa. usah kita terlalu gimana gitu ya. Iya. Sejago apapun kita gitu, kayaknya kegagalan itu pasti Pasti masih ada gitu ya. Karena kan biji kita nggak tahu yang tua yang mana, yang muda yang mana.
Itu biji puluhan ribu, masa kita harus sortir lagi gitu, pusing. Terus pada saat itu ada misalnya Mas biji tuh dikasih ZPT dulu ke apa atau langsung aja? Enggak, langsung aja. Langsung aja ya? Kita gemburin tanahnya kayak mau nanam singkong, ubi, dijajarin. Oh, jadi tidak langsung di polybag? Enggak. Kalau langsung di polybag berisiko nanti kegagalannya itu capek lagi, ulang lagi ya. Karena beli polybag juga nggak murah ya Mas ya. Murah, Kalau dikali 100.000 juga banyak gitu maksudnya. Kalau cuma beli 10 ya nggak mahal ya. Iya. Ketika 100.000 sakit kepala juga. Ditaruh di tanah itu untuk nanti melihat mana yang tumbuh dengan bagus. Iya. Nah, ketika tumbuh, Baru diambil, dipindah. dicongkil lah dia, pindahkan di polybag. Iya, betul. Gitu. Jadi habis ini kita jadi pembibit ya. Ini kayaknya rahasianya dibongkar semua. Enggak saya bercanda, nggak kuat lah. Kalau saya senang berbagi teman-teman kayak apalagi anak-anak muda ya, nggak ada kegiatan main game segala macam. Saya pengennya itu ada kegiatan lah seperti itu, tapi susah banget untuk mengumpulkan anak-anak muda sekarang itu. Itu sih masing-masing orang ya, niat orang untuk maju tuh memang beda-beda sih Mas. Padahal mungkin banyak juga yang putus sekolah sebenarnya kan gitu ya. Padahal udah ketahuan gitu, misalkan nggak punya modal, kita nggak punya modal bisa usaha, foto aja bibit saya nih, posting bibit saya nggak apa-apa, untungnya simpan nanti buat modal kembali gitu kan. Tuh Mas Saya dulu Lukman. begitu Bu. Tuh nih teman-teman nih ya, khususnya yang muda-muda ya, yang lagi nonton mungkin ya, peluang itu ya. Saya dulu gitu, terus terang nggak ada modal karena terlahir dari keluarga yang kurang mampu lah gitu kan. Saya jualin bibit punya temen, posting, wah laku, ada untung sekian, saya simpen dulu. Sampai dapat uang 20 juta kalau nggak salah waktu itu. 20 juta sampai 25 juta. Saya sewa lahan ini, 20 juta. Ini, Jadilah ini ya, jadi ini. Jadi ini sekarang masih sewa atau udah punya sendiri nih? sewa. Masih sewa. Soalnya kalau misalnya kita mau beli juga dinaikin harganya kali ya. Udah gak kebeli di sini Bu, mahal banget. Oh ya. Iya. 300 sampai 400 ribu per meter. Oke, terus yang Mas Lukman sewa ini berapa? Sekitar berapa? 4.500 meter ini. Oh. Ya, dulu 2, di sini 1, di sana 1. Cuman karena kejauhan di sana udah gak diisi lagi. Ya kadang-kadang memang kekuatan kita ya, kemampuan kita untuk nggak kuat gitu. Kalau besar-besar tuh memang nggak mampu juga ya. Segini juga capek biayanya. Capek, bukan capek tenaganya teman-teman, capek biayanya. Ya, jadi mengelola ini Mas Lukman punya berapa pegawai nih? Sekarang tinggal 2, dulu 6. Oke. Sekarang habis tinggal 2. Tinggal 2 ya. Ada pandemi juga ini 2 tahun, agak terhantam juga ya. Agak terhantam juga teman-teman. Jadi ya, tapi itu bisnis ya. Bisnis, ada naik, biasa. Ada turun, ada naik, ada turun. Tapi yang penting gimana bisa tetap bertahan ya. Mas Lukman ini udah pernah mampir ke kebun saya juga teman-teman ya. Kan teman-teman kita tuh jujur aja Mas, kalau memang pohon kita sakit atau apa, kita naik aja ke YouTube gitu bahwa untuk untuk sama-sama kita belajar bahwa nanam durian itu nggak gampang, memang nggak gampang gitu loh. Apalagi kayak kami nggak ada basic. Mas Lukman malah jago ya. 2009, 2014 udah ngapalin jenis-jenis durian. Kita boro-boro nggak ada tahu gitu. Jadi tapi cuman belajar, mencoba, dan pasti ada uang sekolah yang harus dibayar. Ada uang sekolah yang harus dibayar gitu. Nah, kita sih ini banget ya, happy banget. Mungkin sekarang kita boleh ke itu ya, ke lapangan ya. Ya Mas Lukman ya, boleh jelasin sedikit bibitnya atau apanya. Ini sekarang udah ada yang pesan nih bibit-bibitnya Mas Lukman. Sementara belum ada. Oh. Teman-teman, ini videonya sudah cukup panjang ya, jadi kita cut dulu. Ini part 1, segera kita akan update yang untuk part 2-nya. Mudah-mudahan perbincangan dengan Mas Lukman membawa inspirasi bagi kita semua, khususnya yang masih awam atau pemula seperti kami. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.